Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, praise be to Allah the Almighty. And then salawat and salam we send to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let's express Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Okay, my students, today we are going to study about short functional text in English. Okay, the first material here, it's about announcement. Okay, when we are talking about announcement, of course, we study about social function. The first material here, social function, and then the second one, it's about generic structure, and then the third here, language features of announcement, of course, and then what is the other? Here, example, of course, the example of short functional text, and it's about announcement. Okay, you can see the picture here. It is one of the example of announcement in English. Okay, prepare yourself to study about short functional text in English. The first material here, announcement. Okay. Oke, untuk materi yang ini, setelah kita mempelajari beberapa materi sebelumnya, untuk materi announcement di sini ada yang namanya fungsi sosial daripada text announcement. Apa itu yang dimaksud dengan fungsi sosial untuk text announcement? Fungsi sosial dari text announcement adalah untuk memberikan pengumuman kepada publik, gitu ya, untuk mengumumkan sesuatu kepada publik. Maka kata kuncinya di sini adalah to announce. Bisa juga satu lagi to inform. Yang dua ini adalah sebagai kata kunci di dalam text announcement, yaitu to announce sama to inform. Itu ya, biasanya yang dua ini yang paling sering muncul ketika kita membicarakan masalah fungsi sosial di dalam text announcement. Oke, yang berikutnya ada namanya struktur teks, ya. Dalam announcement itu ada juga yang namakan dengan struktur teksnya. Maksudnya itu bagian-bagian apa saja nanti yang akan dibahas di dalam teks announcement tersebut. Oke, yang pertama di sini adalah struktur teks announcement terdiri dari yang pertama ada namanya attention getter. Apa itu attention getter itu? Berarti attention getter adalah ungkapan atau kalimat yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca. Apa contohnya? Contohnya adalah attention. Pay attention please. Itu dia, biasanya orang ketika mengumumkan sesuatu dia selalu menggunakan kata-kata pay attention please atau attention. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah target. Target itu berarti kepada siapa pengumuman itu ditujukan, apakah kepada murid-murid, atau apakah kepada kawan-kawannya, atau apakah kepada kelas yang lain. Tentu di sini ada namanya targetnya, ya. Kemudian setelah target apa lagi? Baru ada namanya information. Information itu berarti informasi yang disampaikan. Itu ya, biasanya itu jauh lebih banyak materinya. Di situ akan disampaikan when, kapan, kemudian where, di mana, kemudian ada namanya what, berarti apa. Di situ nanti akan dibahas satu persatu apa yang dibutuhkan atau apa yang akan didiskusikan di dalam text announcement. Nah, setelah information baru masuk kita yang berikutnya. Ada namanya announcer, atau siapa yang memberikan pengumuman. Biasa itu kalau setelah kita buat contohnya pasti ada di bawah. Di bawahnya itu ada yang menandatangani atau yang mengumumkan. Itu ya. Ini dia adalah bagian-bagian daripada text announcement. Kemudian setelah kita mempelajari fungsi sosial, kemudian ada struktur teksnya, kemudian baru yang berikutnya adalah unsur kebahasaan, ya. Unsur kebahasaan di dalam text announcement. Apa saja itu unsur kebahasaannya? Teks pengumuman biasanya menggunakan future tense. Itu ya. Biasanya dalam unsur kebahasannya tenses yang digunakan adalah menggunakan future tense. Oke, good. Oke.
inilah dia kira-kira nanti yang akan kita bahas di dalam namanya text announcement di dalam bahasa Inggris. Ada namanya fungsi sosial, kemudian ada struktur teksnya, kemudian ada unsur kebahasaan tentu di dalam sebuah text announcement. Oke, masuk kita untuk slide yang berikutnya. Oke, my students, di sini akan Bapak berikan contoh daripada text announcement di dalam bahasa Inggris yang insya Allah nanti akan kita diskusikan apa saja yang akan dibahas di dalam text announcement tersebut. Ada namanya attention atau bisa juga pay attention please, bisa ya. Kemudian ada namanya to all students of SMP Pemuda Bangsa. Kemudian ada ini namanya sebagai isi ataupun informasi yang ada di dalam text announcement. In the coming end of semester vacation sampai dia kepada ini ya 20th. Kemudian ada for further information juga ada. Kemudian chairperson juga ada. Kemudian ada di sini of course Rangga sebagai chairpersonnya ya. Oke. Kita akan bahas satu persatu dulu mengenai text announcement ini. Yang pertama, ada namanya attention getter, berarti untuk menarik perhatian para pembaca mengenai isi pengumuman yang akan kita sampaikan. Biasa itu digunakan ya. Bahkan ketika kita di mall ataupun plaza, itu sering itu diucapkan attention please, pay attention please, itu sering kali ya. Itu di mana-mana pasti ada, bahkan di stasiun, di airport juga kita sering mendengar kata-kata attention atau pay attention. Oke. Kemudian baru yang berikutnya ada namanya target, berarti targetnya ataupun tujuannya ataupun sasarannya adalah, kalau di sini dia text announcement-nya to all student of SMP Pemuda Bangsa. Nah, ini dinamakan adalah sebagai target daripada pengumuman tersebut. Nah, itu ya. Kemudian, apalagi setelah yang dua ini, masuk kita yang berikutnya. Ada namanya information. Berarti kan mulai dari yang in the coming of semester vacation sampai dia kepada for further information ini adalah sebagai informasi yang tertera di dalam sebuah pengumuman tersebut. Nah, sekarang kita tengok dulu isi daripada pengumumannya secara rinci maksudnya ya. Misalnya kalau Bapak kasih pertanyaan when berarti kan artinya adalah kapan. Bisa saja mungkin jawabannya di sini in the coming end of semester vacation. Atau bisa juga from December to January. Ya. Bisa juga jawabannya yang itu. Atau misalnya kalau Bapak kasih where, di mana? Berarti campingnya itu adalah at Cibodas. Itu tadi ya, informasi rinci yang ada di dalam sebuah text announcement. Kemudian apalagi how much, berapa banyak? Maksudnya itu adalah the contribution. Ini ada di sini jawabannya. Berarti masing-masing partisipan pesertanya itu berapa yang harus bayar, berapa dibayar. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian ada di sini namanya Miss Erda, berarti sebagai contact personnya. Ada contact personnya di sini ya. Ini dia nomor, the telephone number ada di sini, handphone maksudnya ini ya. Kemudian ada contact personnya juga ada, contact numbernya juga ada, itu ya. Kemudian kalau kita gunakan lagi misalnya when, berarti kan registrationnya itu berarti dari Desember sampai, maksudnya tanggal 1 Desember sampai tanggal 20. Nah, inilah sebagai informasi rinci yang ada di dalam sebuah text announcement. Oke. Nah, setelah kita mengetahui 3 pembahasan, satu attention getter, kemudian ada target, kemudian ada information, lalu apa yang berikutnya? Nah, ini dia. Ada namanya announcer. Itu ya, berarti orang yang menyampaikan informasi atau orang yang menyampaikan pengumuman tersebut. Berarti inilah dia orangnya, Rangga. Si Rangga yang sebagai announcernya, sebagai targetnya adalah to all students, sebagai attention getternya adalah
attention. Kalau informationnya, ya ini semuanya yang ada di dalam text announcement ini adalah sebagai informasi. Oke, inilah dia sekilas penjelasan mengenai materi announcement atau short functional text di dalam bahasa Inggris. Baik, masuk kita untuk slide yang berikutnya. Oke, Bapak akan memberikan text announcement lagi di dalam bahasa Inggris. You can see the text. Ya, ini dia sebagai teksnya. Ada announcementnya di sini, berarti ini bentuk teksnya ya. Kemudian ada all student of year 7, berarti di situ adalah sebagai targetnya. Kemudian ada Aisyah sebagai announcernya, kemudian ada di sini sebagai informationnya, ya, mulai dari all student dari ini ya sampai don't miss it, gitu ya, itu sebagai informasi di dalam sebuah text announcement. Oke. Kemudian ada chairpersonnya. Oke, di sini ada pertanyaan. Of course, setelah kita mempelajari yang namanya text announcement, kita akan coba kasih beberapa soal dan tentunya kita jawab bersama-sama ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. What is the purpose of the writer in writing the text? Apa tujuan daripada penulis untuk menulis teks tersebut? Nah, itu ya maksudnya pengumuman yang ini. Pengumuman ini apa tujuan daripada the writer, penulisnya itu ya. Kalau the writer-nya di sini kan bisa Aisyah Rahma sebagai chairperson of OSIS, ya. Oke, kemudian ada pilihannya. Kita tengok dulu mulai dari A sampai D. Ada di situ to promote, kemudian ada to entertain, ada to describe, ada to inform. Nah, secara singkat ketika kita menjumpai soal yang bentuknya kayak gini, maksudnya bentuknya yang ini ya, maka kita tengok tadi dulu. Ingat kembali social function of the announcement, bukan announcement ya, announcement maksudnya. Social functionnya itu fungsi sosialnya adalah to announce atau to inform, ya. Berarti kalau di sini dia ada to inform, berarti dia untuk memberikan informasi about the opening ceremony of the extracurricular activities. Inilah dia sebagai jawabannya, to inform, ya. Bukan to promote, karena to promote itu nanti biasanya di dalam teks yang lain ada lagi, atau to entertain ada lagi, kemudian to describe ada lagi ya. Tapi kalau dia untuk text announcement biasanya dia menggunakan to inform atau to announce, ya, untuk menyampaikan atau memberitahukan atau mengumumkan. Itu biasanya sebagai tujuan daripada text announcement. Oke, secara singkat inilah dia pembahasannya, dan ini seringkali muncul biasanya di dalam soal-soal, baik itu ujian bulanan, ujian semester, ujian akhir semester, bahkan di dalam ujian nasional pun ini seringkali muncul. Yang bentuknya macam gini, bukan berarti yang ini ya, tetapi yang bentuk soalnya announcementnya itu, nah ini ya. Oke, masuk kita untuk slide yang berikutnya. Oke, untuk contoh yang kedua masih tetap menggunakan text announcement di dalam bahasa Inggris. Teksnya sama, cuma di sini yang berbeda adalah pertanyaan yang diberikan, ya. Maksudnya itu yang Bapak berikan soalnya itu tentu berbeda dengan soal yang pertama, itu ya. Di sini masih tetap menggunakan 4 pilihan. Nah, setelah dibaca mulai dari all student of year 7 are, itu ya, sampai dia chairperson of OSIS. Nah, setelah Anda baca ini semuanya, you read this material and then who is requested to gather in the schoolyard. Siapakah yang diminta untuk berkumpul di schoolyard? Ya. Nah, sekarang tengok di sini. Yang ditanya di sini adalah sebagai target, ya. Perhatikan targetnya yang ditanya. Kalau sudah siapa yang diminta untuk berkumpul di schoolyard, berarti kan kita yang ditanya itu adalah targetnya. Siapa targetnya di sini?
All students of year 7 are requested to gather in the school yard. Ya, berarti ini jawabannya kalau ada yang di awal ini, maka inilah dia sebagai pilihannya. Yang mana? The school principal. Nggak ada di sini. Ada ya. Kemudian the chairperson of OSIS ada. Tetapi dia adalah sebagai announcer-nya yang mengumumkan. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian the student of grade 7. Ya, berarti the student of grade. Nah, ini dia. Berarti ini dia nanti. Bisa nggak? Ada. Nih, ada di sini, berarti ada di sini juga, maka inilah sebagai jawabannya. Kemudian, the participant of extracurricular activities. Enggak ya, karena kalau partisipannya itu banyak. Tapi di sini yang ditanya itu adalah sebagai targetnya. Ya, targetnya itu adalah the student of grade. Oke, bagus. Nah, inilah dia cara membahas soal-soal untuk announcement sebagai persiapan di dalam menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Oke, masuk kita untuk slide yang berikutnya. Oke, ini dia. Rupanya belum lagi. Write down the example of announcement and then send to my Gmail. Nah, setelah Ananda membaca atau mendengar materi mengenai announcement ini, coba kalian tulis satu text announcement, kemudian setelah selesai send to my Gmail, dikirim ke Gmail Bapak ya, 1312khairul@gmail.com. tulis kemari ya, dikirim kemari. Oke, nah slide yang berikutnya. Oke, ternyata slide-nya sudah habis. Thank you, terima kasih banyak. Kemudian ada like dan subscribe. Kemudian nanti setelah Ananda menonton atau mendengarkan video pembelajaran ini, silakan Ananda tulis di kolom komentarnya nama Ananda dan juga kelasnya ya, sebagai absensi Ananda sudah mendengar penjelasan mengenai text announcement. Oke, dan akhirnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.